Ibu Adinda, kan terkait tadi menarik juga Ibu Adinda mengatakan bahwa peran ganda perempuan lebih ketika di zaman COVID. Kalau sebelumnya yang seperti tadi pembukaan saya bilang bahwa perempuan harus bisa menjadi ekonom, ya kan, harus bisa menjadi tenaga kesehatan dan sebagainya untuk menangani rumah tangganya. Kemudian sekarang di tengah COVID lagi tambah lagi bebannya seperti itu. Bahkan menjadi guru, ya kan, lebih menjadi guru yang nyata, mengajari anaknya dan sebagai macam lainnya. Sementara pengetahuan mereka kan terbatas. Kalau menurut Ibu Adinda sendiri, bagaimana seharusnya perempuan bisa membekali dirinya, meningkatkan kualitasnya untuk dalam penanganan COVID ini, Bu Adinda? Iya, jadi gini, menghadapi virus corona ini bukan lagi persoalan si ibu saja, ya, tetapi si suami pun juga mesti ikut berperan juga. Mestinya, ya? Harusnya. Maka tadi di awal kan saya bilang diskriminasi terhadap perempuan terjadi di masa normal. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini. Kadang-kadang kita melihat bahwa, saya contohkan, kemarin saya baru dari Momere. Di Momere saya lihat ada pembagian tahap BLT. Itu yang antri perempuan semua. Sampai di lapangan Kota Baru itu perempuan semua, sedih saya lihat. Nah, nanti setelah pulang ke rumah, saya nggak tahu duitnya apakah suaminya minta untuk beli rokok atau mungkin saya nggak tahu. Tapi itu oke dan sebagainya. Tapi itu perempuan semua berbaris di situ. Nah ini kan diskriminasi terhadap perempuan itu sebenarnya terjadi di dalam rumah itu sendiri. Nah, kalau seandainya pembagian peran itu jelas, si suami juga membantu istri, bekerja sama lah dengan suami ya sama dengan istri, saya kira bisa diatasi. Ya. Saya juga punya anak ya. Nah, selama ini di rumah pun juga demikian. Jadi kalau ada hal-hal kecil mereka nggak tahu, mesti nanyain ke mamanya, ke orang tua, kadang-kadang ke ayahnya. Tapi ini sebenarnya bisalah diatasi bersama dalam rumah tangga seperti itu. Kalau Kak Gusti melihat bagaimana nih perempuan agar dia bisa mampu untuk menangani COVID ini sehingga keluarganya bisa tetap tidak hanya sehat tetapi juga bisa tetap anak-anaknya bisa berkualitas dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi saya mendengar ini perempuan bicara ya, kita laki-laki juga memang harus juga mengakui jujur ya, tidak mungkin kita berbohong. Dan di ruangan ini banyak nih ibu-ibu semua nih, perempuan-perempuan semua. Jadi begini menurut saya, kita mulai dulu dari, kalau kita topiknya tentang perempuan dan corona, apa sebenarnya kondisi NTT hari ini? Kondisi NTT hari ini dari data terkemarin 388 kasus, itu 132 itu perempuan. 132. Ya, karena saya lihat dalam publikasi data itu masih bicara tentang total kasus, kontak masih di situ. Mereka belum memilah untuk kepentingan misalnya data terpilah terkait misalnya data perempuan, usia. Padahal kan intervensi kita akan berbeda di setiap karakteristik. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada 132 itu memang lebih banyak laki-laki, tapi 132 itu perempuan. Dan dia ada di rentang usia yang sangat produktif, 19 itu yang paling tinggi dari 132 itu 19 sampai dengan 25 tahun. Nah, bayangkan ini perempuan-perempuan yang sangat produktif, perempuan-perempuan muda dan bisa saja juga ibu rumah tangga. Bahkan kita lihat kalau data kontak erat yang dirilis di gugus tugas, saya lihat di gugus tugas itu misalnya ada seratusan yang kontak erat, karena perempuan ini riskannya juga di situ. Kalau laki-laki yang mobile misalnya terinfeksi, kontak eratnya itu juga 99% pasti perempuan kontak eratnya. Kenapa kan Gusti? Ya karena dia belum saya relasi kan. Jadi, nah dari data kita bicara soal data nih. Nah, saya minta data ke teman-teman gugus tugas dari 132 itu, kemudian kontak erat misalnya berapa, dan yang dikonfirmasi sekitar 28 atau 30 kasus yang positif. Nah, jadi perempuan menurut saya dia ketika misalnya dia menerima risiko juga, karena dia tidak aktif, tapi laki-laki misalnya aktif datang, dia dalam keadaan tidak melakukan aktivitas, dia menerima risiko. Jadi apa yang dikatakan Ibu Lucia tadi bahwa ini beban ganda itu kompleks, apalagi kita juga harus memahami misalnya karakteristik virus. Beberapa riset saya juga baca waktu diundang bicara, saya sempat baca riset itu secara biologis virus corona ini akan sangat masif bekerja pada kromosom X, dan laki-laki itu kan hanya punya satu.
Sementara perempuan punya 2,9xx, dan memang ada beberapa riset-riset lain yang coba mengatakan bahwa bagaimana risiko pada perempuan. Data dari UNIFEM juga kan menggambarkan tentang dampak ikutan dari virus ini pada perempuan. Menurut saya para pengambil kebijakan di daerah mesti memahami bahwa kalau Anda ingin mengintervensi corona, tidak bisa pakai dengan cara yang sama, karena apa? Karena karakteristiknya beda-beda. Misalnya yang Indonesia gambarkan saya kira sangat relevan, perempuan beban ganda, tetapi intervensi kita apakah sudah ramah perempuan? Itu sebenarnya pertanyaan kita bersama. Saya kira teman-teman pers mungkin bisa mengkaji bagaimana kebijakan kita. Tadi Indonesia sangat gamblang menjelaskan kekerasan, beban ganda. Perempuan itu kalau laki-laki dikenal dengan istilah kepala rumah tangga, dan perempuan itu manajer rumah tangga. Dia semua juru bicara, wartawan keluarga, karena dia akan mewartakan kemana-mana. Menurut saya, jadi peran ganda ini kan tidak bisa hanya kita habis di muka sowot setelah ketemu. Kan yang beban psikologi juga naik ini kan perempuan juga, karena dia harus bagaimana, bukan pendidikan guru, mendadak harus jadi guru. Saya sendiri punya pengalaman bahwa ternyata ketika mendampingi anak lebih banyak istri saya. 98%. Artinya menurut saya memang ketika ada beban itu datang, biasanya perempuan duluan. Dan seperti tadi Ibu Adinda juga bilang bahwa peran ganda itu, meskipun perempuan bekerja kemudian dia dirumahkan, dia kan tidak hanya menjadi guru untuk anak yang berada di rumah, tapi dia harus ke pasar juga, sehingga kontak antara terhadap anak atau pergi ke sekolah membeli tugas-tugas yang anak harus bawa kepada anaknya, itu dia yang jalan, sementara laki-laki memilih tetap di rumah. Menurut Kak Gustini, kita klaim ini kan laki-laki, kenapa saya sebenarnya seorang laki-laki, artinya pertanyaannya kan jawabannya bisa bervariasi, tapi kalau menurut Kak Gusti sendiri, kenapa sih laki-laki enggan mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga itu? Sejak dulu sebenarnya pembagian peran kultur secara sosiologis, kita lihat bagaimana perempuan itu sejak dulu kuat. Jarang sekali kita mendapat tanggung jawab, istilahnya. Kalau kita jam kerja perempuan sebagai ibu rumah tangga itu tidak ada berhentinya, tidak ada liburnya. Sementara laki-laki itu ada hari libur. Kalau kalian dari merah untuk laki-laki sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya kita tidak sedang mempertentangkan laki-laki dan perempuan sebenarnya. Tapi intervensi kita harus memahami karakteristik masalah. Kekhawatiran saya, karena kalau kita coba Kak Femi dan teman-teman yang meliput di media, selama ini kan basis data kita tuh data yang sangat hanya jumlah kasus, kontak tracing. Tapi apakah kontak tracing itu bicara tentang perempuan dengan segala resiko? Belum. Mungkin ini jadi diskusi kita ya, kalau para pengambil kebijakan juga menyimak. Saran kita sebenarnya kita mesti mengeluarkan data-data dengan basis-basis seperti ini. Bukan hanya soal pembadaan berbasis jenis kelamin, tetapi misalnya karakteristik. Kalau anak-anak remaja, akhirnya kita memahami berarti remaja ini lebih berisiko, sehingga intervensi kita mesti menyesuaikan dengan remaja. Kekhawatiran saya adalah kalau kita hanya lapor kasus 388, sowot angka 388, tidak pernah berarti. Makanya kita harus memiliki data yang berbicara. Kalau pertanyaannya soal, ini kan masalah yang kompleks Kak Femi. Jadi dia tidak hanya soal 1-2 hari. Ini kan tumpukan-tumpukan masalah. Saya kira apa yang di-highlight oleh Ibu Lucia tadi itu menjadi kunci bahwa sebenarnya beban-beban ganda ini semakin berat. Manajer rumah tangga ini dia menambah beban lagi. Dan ketika ada beban datang manajer itu, sehingga memang ke depan memang harus juga dijalankan tentang spirit kebersamaan dalam menghadapi corona. Corona tidak bisa dihadapi dengan cara parsial. Tetapi tentu untuk merespon ini kita harus punya basis data. Saya tidak mau kita berasumsi terus, itu repot men.